Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi sesuai judul di video kali ini, aku bakal cerita pengalaman aku yang aku kemarin sempet 3 bulan kena sakit gitu. Jadi aku sakit tipus, guys. Nah, jadi sekarang di sini aku tuh cerita sebagai pengalaman aku ya. Aku di sini bukan dokter, bukan bidan, dan bukan perawat. Aku juga bukan orang yang di bidang kesehatan yang kayak gitu-gitu. Jadi aku di sini cuman sekedar cerita sebagai pengalaman aku gimana perjalanan aku dari awal aku kena tipus sampai akhirnya aku bisa sembuh. Alhamdulillah, semoga ini sembuh total. Ini tuh sebenarnya bukan sakit tipusnya pertama aku gitu. Jadi sebelum-sebelumnya aku udah pernah kena tipus 2 kali lah di sebelumnya. Jadi ini adalah tipus yang ketiga kalinya di aku. Nih, kalian bisa lihat aku tuh kurus banget. Jadi BB aku itu sebelum aku sakit 53. Nah, sekarang BB aku tinggal 45. Jadi bener-bener kayak ceking banget, kelihatan banget. Orang-orang sampai pada heran gitu kenapa aku bisa jadi sekurus ini. Jadi kayak tinggal tulang sama kulit. Nah, jadi kalau misalnya dari kalian ada nanya, "Kak, sakit tipus itu sakit apa sih?" gitu kan. Nah, jadi sakit tipus itu kalian bisa searching lah sebenarnya di Google, tapi aku bakal jelasin sedikit. Jadi di dunia kedokteran mereka tuh bilangnya kayak demam tipoid gitu. Nah, di orang awam kayak kita tuh biasa nyebutinnya itu tipus, sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi itu sakitnya itu awalnya itu demam, tapi demamnya itu nggak kayak biasanya. Demamnya itu kayak lebih tinggi gitu, demam tinggi. Nah, terus gigil, terus badan itu sakit-sakit semua. Pokoknya tuh badan semuanya pegel. Sorry kalau misalnya ada yang lewat depan rumah. Nah, jadi itu badan tuh pegel-pegel semua. Terus ada masalah di bagian pencernaan. Nah, di bagian pencernaan ini ada 2 tipe. Biasanya ada orang yang diare, ada orang yang kayak susah BAB gitu. Di aku itu yang kayak susah BAB gitu. Nah, terus di sebagian orang tuh kayak ada yang muntah-muntah gitu. Di awal aku tuh muntah-muntah. Nah, di akhir itu aku udah nggak muntah-muntah lagi. Terus, Kak, kayak mana sih awalnya kakak bisa kena tipus? Jadi awalnya itu guys, 1 hari sebelum aku sakit tipus atau sebelum aku demam, itu aku tuh pergi sama temen-temen. Kita tuh pergi ke Medan untuk belanja gitu. Nah, jadi kita tuh naik motor, terus aku yang ngeboncengin. Ini kan kayak masalah pandemi gitu kan, jadi ya kayak biasa lah aku pakai masker, terus kita juga bawa hand sanitizer gitu kan, nah itu. Jadi kita beli gitu kan, beli kain, terus beli apalah segala macem. Nah, pas kita keluar dari toko kain itu tuh pas jam makan siang gitu. Jadi kita nggak nemui tempat makan karena emang toko kainnya itu nggak yang di pusat perbelanjaan atau mall gitu kan. Aku tuh kayak ngerasa lapar. Terus di depan tokonya itu ada orang atau bapak-bapak jualan, kalau misalkan di Medan tahu lah ya pasti, kayak jualan ini loh, tahu isi tapi kayak digunting-gunting, terus nanti dikasih bumbu apa ya, bumbunya tuh bukan kayak bumbu pecel sih, tapi kayak gitulah pokoknya semacam itu. Nah, itu jadi aku bilang ke teman-temanku, yuk kita beli itu aja karena kan lapar kan ya. Terus teman-teman aku langsung, ya udah yuk beli gitu. Nah, aku tuh belinya nggak banyak sih, cuman kucing doang, karena emang biar nunda laparnya aja dulu, karena kita bakal ke tempat lain buat belanja juga. Nah, terus karena makan itu guys, terus kayaknya sih karena emang kecapean juga kan, keesokan harinya aku tuh langsung demam. Ini kayaknya nggak enak, mulai nggak enak badan gitu kan ya. Terus aku ngerasa kayak demam gitu, aku kira masih kayak demam biasa. Terus badan aku pegel semua, aku kira sih kayak apa ya, wajar lah badanku pegel, karena kemarinnya kan aku baru belanja gitu kan ya, baru dari Medan, terus motor juga, perjalanan 1 jam loh dari Benji ke Medan gitu kan. Nah, terus singkat cerita, karena aku demam, aku males kan berobat ke bidan gitu. Kenapa? Aku orangnya atau anaknya itu males banget minum obat guys. Jadi aku paling gak suka minum obat, karena obat tuh gak enak banget sih menurut aku. Ya emang gak enak ya. Nah, itu jadi aku minum paracetamolnya anakku, Habib.
Parah sih emang, karena emang biasanya kalau misalnya aku demam kayak biasa-biasa aja gitu, minum paracetamolnya Habib tuh sembuh. Nah ini tuh nggak sembuh, jadi aku kira oh mungkin ini demamnya lumayan bandel lah ya. Terus aku tuh berobat ke bidan deket rumah aku, terus disuntik, dikasih obat, nggak sembuh juga, malah demamnya itu makin parah, aku makin menggigil. Nah jadi guys, ciri-ciri demam tipoid, oh ya aku tadi lupa ngasih tahu, misalnya demam tipoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi kalau nggak salah ya, kalian bisa searching lah di Google. Nah jadi kenapa aku bilang aku ceritain yang aku 1 hari sebelum aku demam tadi aku pergi ke Medan ya, jadi aku ngerasa kalau misalnya aku tuh kena bakteri itu karena makanan atau tahu isi yang aku beli di pinggir jalan itu guys. Jadi kan aku nggak seujun sih sama bapak itu, karena kan emang itu pedagang kaki lima, terus jualannya juga di pinggir jalan. Kita kan nggak tahu sih bakteri apa-apa aja yang bisa nempel di makanan itu. Nah jadi saran aku bagi kalian, nggak usah deh makan makanan di pinggir jalan kayak gitu. Misalnya kalian emang menunda lapar, beli aja roti-rotian gitu yang emang terbungkus lah dari awal. Nah itu. Oke lanjut, jadi aku setelah berobat di bidan itu tetap aja menggigil, tetap demam, malah makin parah. Nah terus orang-orang tuh udah nyangka kalau misalnya aku tuh kena tipus karena emang gak sembuh gitu. Aku balik lagi ke bidan itu, terus disuntik lagi, dikasih obat lagi yang dosisnya itu lebih tinggi, dan gak sembuh juga. Nah oke guys, kenapa aku demam berobatnya ke bidan? Karena emang kebiasaan sih, namanya aku juga orang kampung kan, yang paling deket tuh bidan di sini. Nah jadi kita tuh larinya ke bidan dulu lah gitu. Oke, terus aku dikasih obat kayak obat Cina gitu. Iya sih, kayak obat Cina gitu, namanya tuh Fermin. Nanti kalau misalnya ada gambarnya di Google aku taruh di situ. Fermin gitu. Nah kata bidannya itu biasanya kalau misalnya orang demam yang lumayan tinggi dikasih ini tuh bisa sembuh. Nah aku tuh nggak sembuh juga dikasih itu guys. Jadi ya masih demam juga gitu kan. Terus tetangga rekomendasiin buat beli madu, namanya madu angka. Jadi nanti aku kasih tau juga di sini. Jadi madu angka itu kayak ada campurannya gitu, madu terus buah bit, terus apa lagi ya? Aku lupa apa lagi lah campurannya. Pokoknya ada campuran, emang bener-bener obat yang buat orang yang sakit tipus gitu. Makanya kalau misalnya orang yang sakit tipus dia direkomendasiin untuk minum itu aku dibeliin sama suami aku, dan aku minum. Setelah beberapa kali aku minum juga nggak sembuh. Terus setelah itu aku dibawa berobat ke dokter, tapi nggak dokter yang di rumah sakit karena emang situasinya lagi pandemi. Kita tuh kayak sebisa mungkin ngindari rumah sakit lah gitu, karena emang akunya demam gitu kan ya. Situasinya juga sekarang lagi kayak gini, udah deh nanti langsung divonis ya itu kan, takut kan ya. Makanya kita tuh ya udahlah, aku tuh nggak berani banget ke rumah sakit. Jadi kita pilih dokter yang buka praktek di rumahnya gitu. Terus di dokter itu ya masih di sekitaran kampung juga, cuman kayak agak jauh gitu lah dari rumahku, agak ke kotanya gitu. Nah aku aku bilangnya ini dokter A lah ya. Nah di dokter A ini dia suruh aku buka lidah. Terus kalau misalnya orang yang kena tipus guys, itu lidahnya warna putih. Nah aku tuh emang warna putih gitu, jadi terus dokternya bilang ini tuh gejala tipus gitu. Segejala sih dia bilangnya, karena emang waktu itu belum lama lah, sekitar semingguan di aku demam gitu. Nah terus di dia aku dikasih obat, nggak sembuh. Aku minum nggak sembuh, sampai lumayan udah mau habis, sampai aku mau minum obat itu. Terus aku balik lagi diajak ke dokter itu, mungkin karena kemarin aku nggak minta suntik di dokternya. Emang ya kalau misalnya emang butuh disuntik, kenapa dokternya nggak langsung bilang suntik ya gitu kan? Kenapa harus kita yang minta? Dan bodohnya aku ya udah, karena aku lagi sakit, aku mau aja dibawa ke dokter itu lagi. Terus aku bilang, dok suntik aja deh dok. Terus aku disuntik, dikasih obat lagi. Obatnya ada yang sama obat yang pertama kali aku datang ke situ, terus ada yang beda juga sih. Nah, terus aku setelah suntik minum obatnya juga, dan nggak sembuh juga guys. Oh my god. Nah terus yang paling parahnya lagi anakku, jadi
tipus ini tuh nular ya guys, tipus nular. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian kena tipus, kalian harus jaga jarak gitu sama keluarga. Aku tuh sebenarnya udah jaga jarak sih sama anakku. Jadi semenjak aku sakit, aku demam, anakku tuh tidurnya nggak sama aku, sama mertuaku gitu. Terus tapi namanya juga anak kan, aku ibunya, dia terus manggil aku juga Ami Ami gitu kan. Terus dia datangi dengan wajah dia yang sedih karena aku terbaring, kedinginan, menggigil, kesakitan juga karena demam. Jadinya dia ketularan juga guys. Itu sih yang aku paling sedih banget, kenapa aku bisa nularin sakit aku ke dia gitu kan. Jadi anakku demam juga, terus kita dikasih tahu tetangga ke dokter B aja. Jadi dokter B itu sukunya itu India di sini, dan katanya dokter itu tuh bagus untuk nangani kasus tipus gitu. Terus kita ke sana untuk berobat. Pas di sana aku diimpus guys, karena emang aku lemes banget. Aku berobatnya di sana bawa anakku juga, karena emang waktu itu dia udah ketularan aku gitu kan, udah demam juga. Demamnya itu naik turun. Nah jadi tipus ini aku lupa juga ngasih tahu, demamnya itu tuh naik turun guys. Nah terus biasanya demamnya itu kambuhnya itu pas sore udah mau malam. Jadi pas jam 5-an, jam 6-an itu mulai menggigil, mulai panas sampai malam. Nah nanti udah agak malaman gitu, itu lumayan reda, kayak jam-jam 9-an gitu lah reda. Nah terus nanti tengah malam kambuh lagi guys sampai pagi, kayak gitulah. Siklus demamnya si tipus ini. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Aku berobat sama anakku ke dokter B, ke dokter yang India ini. Nah di sana aku diimpus. Jadi ini tuh dokternya tuh buka praktek juga di klinik, tapi kliniknya tuh rame banget. Jadi hampir kayak rumah sakit gitu yang kecil, tapi dia nggak terima rawat inap. Jadi impusnya itu cuma 1 botol dan itu 1 jam aja. Aku diimpus, terus aku dikasih obat dari klinik itu, terus dikasih resep juga buat ditebus, sama juga anakku kayak gitu juga. Dan enaknya di dokter ini tuh obatnya nggak banyak, jadi obatnya itu cuman buat 2 hari doang. Jadi kalau 2 hari kita nggak sembuh, datang lagi ke situ bakalan dinaikin lagi dosis si obatnya ini, atau kita disuruh cek darah buat memastikan kita sakit apa gitu. Nah jadi setelah kita minum obat itu kita sembuh guys, alhamdulillah. Aku sembuh dan anakku sembuh. Tapi di situ bandel sih, kita bandel karena emang aku ngiranya aku tuh udah sembuh gitu kan, udah sembuh total. Nah ternyata tipus tuh nggak yang kayak sakit-sakit lain guys. Jadi kalau misalnya kemarin lagi sakit, nah sekarang udah sembuh, bisa jadi itu kambuh lagi beberapa hari yang kemudian. Nah jadi waktu itu setelah sembuh, aku ngerasa aku sembuh kan. Aku kan ada les make up gitu kan, dari jam 1 sampai jam 4-an gitu lah ya, 4 atau jam 5-an gitu. Nah jadi aku masuk les lagi kan, namanya juga udah sembuh. Dan ternyata kambuh lagi dong, sakit aku kambuh lagi, dan anakku juga kambuh. Nggak tahu kenapa kalau misalnya aku kambuh, anakku juga kambuh guys. Jadi nular lagi gitu kan ya di anakku. Nah jadi setelah itu kita berobat lagi. Oh ya, untuk sakit yang kedua itu kita digulung-gulung telur. Biasa ya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya orang-orang kampung yang kena tipus tuh digulung-gulung telur. Jadi itu tuh kayak obat kampung gitu. Kebetulan mertua aku itu bisa gitu, kayak tukang kusuk gitu, jadi bisa lah ngobatin yang kayak gitu. Jadi telur itu beberapa butir, 3-5 butir gitu, direbus. Pas lagi panas-panasnya dia tuh dikupas. Nah terus pas lagi panas-panasnya setelah dikupas itu digulung-gulung di badannya kita, di punggung, di perut, di kaki, pokoknya di semua sekujur badan kita. Nah nanti setelah selesai itu pas dibuka, kuning telurnya itu bakalan kayak bakalan berubah gitu. Nanti aku tunjukin lah di sini gambarnya. Bahkan tuh kalau misalnya emang tipusnya parah, itu ada yang keluar darah sih katanya ya, katanya. Nah itu kita sempet digulung-gulung telur sama mertua aku dan anakku juga kan. Itu nggak sembuh juga sih di kita. Gak tau emang tipus kita terlalu bandel ya. Dan ternyata aku baca
di artikel-artikel gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan minum antibiotik, ini kan tipus tuh bakteri ya di perut kita. Nah, bakterinya tuh lumayan bandel. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan minum antibiotik, nah tadi kan aku tuh berobatnya macem-macem kan ya, di bidan 2 kali, di dokter yang A 2 kali, terus di dokter yang B. Nah itu tuh semuanya pada ngasih antibiotik gitu kan ya. Nah jadi bakterinya tuh makin bandel, makin banyak. Jadi aku tuh kebanyakan minum antibiotik, bakterinya makin banyak. Nah mungkin karena itu juga aku tuh susah sembuhnya, sampai 3 bulan aku tuh sakit tipus baru sembuh. Oke, jadi aku saranin buat kalian yang sakit tipus, kalian tuh jangan yang kayak aku ya, berobatnya tuh di tempat yang banyak banget gitu tanpa selang waktu. Hari ini nggak baik, berobat di sini langsung besoknya ke sana, kayak gitu. Pokoknya kalian sabar dulu di satu dokter. Kalau misalnya emang bener-bener itu nggak sembuh, baru kalian pindah ke dokter lainnya. Kayak gitu sih menurut aku. Nah, setelah itu, setelah digulung-gulung, kita balik lagi kan ke dokter yang B yang India yang sempet nyembuhin kita di awal tadi. Kita balik lagi ke situ dan aku diimpus lagi. Tapi itu nggak sembuh guys. Mungkin karena yang aku bilang tadi, aku tuh udah kebanyakan minum antibiotik, anakku juga kan. Jadi bakteri kita tuh semakin banyak kan di perut. Si Salmonella typhi ini semakin berkembang lagi, itu istilahnya. Nah jadi nggak sembuh, dikasih obatnya nggak sama sih sama yang di awal dia kasih itu. Aku nggak tahu kenapa nggak sama, dan itu nggak sembuh guys. Setelah itu aku berobat di mana? Oh iya, aku direkomendasikan buat minum pil cacing. Nah ini ya, jadi itu tuh kayak obat-obatan Cina gitu. Belinya juga bukan di apotek, di toko-toko Cina gitulah yang jual obat-obatan Xinji itu. Nanti kalau misalnya ada gambar di Google, aku taruh di sini. Kayaknya masih ada deh obatnya. Oh iya itu. Jadi ini dia guys obatnya. Ada 2. Jadi ini 1 botol harganya 100.000. 2 ini harganya 200.000. Jadi ini dia pil cacingnya. Namanya Dilong. Kalian bisa baca sendiri. Itu ada bacaan cacing kapsul. Nah ini ada beberapa butir gitu. Sekali minum berapa ya? Sekali minum 1 sih, 1 hari 3 kali minum gitu. Jadi kan kalau misalnya orang-orang yang kena tipes tuh biasanya minum pil cacing itu kan. Nah jadi inilah dia pil cacingnya. Terus ini tuh vitaminnya gitu, vitaminnya ekstra buah bit gitulah ya, emang bener-bener buat orang yang sakit tipes juga. Jadi bebarengan, ini satu 3 kali sehari gitu minumnya. Aku nggak sembuh juga minum ini. Jadi bingung kan mau apa lagi nih yang diobatin gitu kan. Jadi karena aku lama banget sakit sama anakku nggak sembuh-sembuh di sini, aku tuh diajak sama ibuku buat pulang ke kampung halaman aku lah, karena di sini kan aku tinggal di kampung halaman suami kan. Terus aku dibawa sama ibuku ke sana sama anakku, dan di sana aku makin parah. Jadi kenapa guys aku di sana makin parah? Aku di sana makin yang demam, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun, jalan aja itu oyong. Terus aku muntah-muntah, nggak bisa makan. Setiap makanan yang aku makan itu keluar, apapun yang aku makan sampai dibuat bubur sumsum sama ibu aku itu nggak baik juga, tetap keluar, tetap aku muntah-muntah. Sampai waktu itu aku tuh sempet dibawa ke rumah sakit karena ibuku takut, karena aku udah lemes banget gitu. Aku dibawa ke rumah sakit karena aku punya BPJS, jadi dikeluarin lah BPJS aku sama ibu aku. Dan di situ prosedurnya, karena emang ini lagi situasinya pandemi, jadi syaratnya kalau misalnya pasien BPJS mau rawat inap di situ, karena emang aku udah lemes banget, jadi direkomendasiin sama dokternya buat rawat inap. Jadi kalau misalnya rawat inap di situ itu harus tes COVID. Nah di situ ibuku nggak mau aku tes COVID karena emang aku lagi demam kan. Ya udah nanti langsung aja dibilangnya, takutnya langsung dibilang positif gitu kan. Jadinya ibu aku nggak mau, nolak, langsung bawa aku pulang lagi. Nah terus di situ aku langsung dijemput malam itu juga sama suami aku. Aku dan anakku sih dijemput sama suami aku buat pulang lagi ke Binjai gitu. Nah jadi guys,
setelah aku telaah kenapa aku di sana makin parah di kampung halaman aku. Jadi sebelum aku pas di perjalanan aku pulang itu emang aku masih kondisinya masih sakit kan. Tapi anakku itu udah sembuh, aku yang sendiri masih sakit. Aku beli Yakult guys. Jadi kan aku punya temen-temenku itu kerjanya emang di Yakult. Aku nggak ngejelekin Yakult sih di sini. Cuman waktu itu temen aku nyaranin, dia nggak nyaranin sih. Cuman karena aku baca ini tuh bakteri dan Yakult itu kan bakteri baik yang bisa melawan bakteri buruk gitu di usus. Jadi aku bilang ke dia, "Non, berarti kalau misalnya namanya Noni, non kamu jangan sakit hati ya." Nah jadi aku cerita pengalaman aku aja di sini. Nah jadi aku bilang, "Non, kalau misalnya minum Yakult boleh kan ya harusnya?" "Iya Put, boleh, bagus malahan," kata dia kayak gitu, karena kan ini bakteri bagus gitu kan. Makanya aku beli Yakult. Gak banyak sih, aku beli yang satu pak itu, isinya berapa, 5 atau 6 lah ya. Nah jadi aku minum satu hari berapa kali gitu. Nah jadi mungkin karena itu waktu itu aku makin parah, makin muntah-muntah, karena kan dia asem kan ya. Namanya juga minuman fermentasi, jadinya asem. Terus di perut tuh jadi kayak gimana, makanya di sana aku muntah-muntah, padahal sebelumnya aku di sini tuh nggak muntah-muntah guys. Nah jadi pas aku dari sana itu Yakultnya nggak aku bawa, aku berhentiin banget minum Yakult itu. Di sini aku pas dibawa suami aku pulang, aku udah nggak muntah-muntah lagi. Nah kenapa aku sadarnya itu kapan? Jadi setelah aku dan anakku sembuh, sekarang tuh giliran suami aku yang kena tipes. Nah dia minum Yakult juga, waktu itu muntah-muntah juga guys. Jadi di situ aku langsung kayak sadar gitu, oh iya waktu itu pas aku di kampung kan aku beli Yakult gitu kan ya, makanya di sana aku muntah-muntah gitu guys. Jadi aku saranin kalian, bagi kalian yang emang sakit tipes, jangan dulu deh minum Yakult. Aku biasa kalau misalnya sehari-hari sering kok minum Yakult dan nggak apa-apa gitu, nggak muntah-muntah, nggak masalah. Mungkin karena emang waktu itu lagi sakit aja kan, makanya kayak ada masalah gitu. Nah oke, setelah aku balik lagi ke Binjai sama anakku, waktu itu aku masih minum pil cacing ini kalau nggak salah, dan ada berobat lain ya aku lupa namanya, udah sebulan yang lalu kan. Dan aku males banget sih ngingetnya karena emang itu sakit aku yang terlama sampai 3 bulan. Nah itu aku sembuh guys, sempat sembuh sama anakku. Jadi kita sembuh berdua. Nah terus beberapa minggu kemudian itu suami aku kan lagi ulang tahun kan ya, terus kita keluar gitu, jalan ke mall deket rumah lah ya. Terus jalan muter-muter mall, mungkin karena kecapean juga. Nah terus pulang dari situ kita makan bakso guys, makan bakso, dan yang aku makan itu adalah bakso, mie-nya itu Indomie. Aku minta, entah kenapa aku minta Indomie, padahal biasanya aku nggak pernah loh makan bakso, pokoknya jarang lah gitu. Kalau misalnya aku makan bakso palingan sama mie putih atau mie ayam atau bakso kosong gitu kan ya. Entah kenapa waktu itu aku mintanya sama Indomie. Nah terus anakku tuh makan bakso juga di situ gitu kan. Pulang dari situ guys, kita berdua tuh demam lagi. Jadi itu nyambung lagi tipesnya, balik lagi sakit lagi, dan ini yang terparah. Jadi yang ketiga kali itu parah banget sih. Aku masih minum ini masih aku minum. Terus kita berobat kemana-mana sih, ke bidan lagi, ke dokter lagi, balik lagi ke dokter yang India tadi, ke dokter B. Terus dibilang di sini ada bidan senior, terus kita juga datang ke sana. Terus kalau misalnya kalian tahu, aku direkomendasiin sama orang-orang buat minum ramuan, ada namanya ramuan Cina juga, tapi namanya adalah ramuan kalajengking. Nanti kalau misalnya apa, aku ada gambarnya di Google, aku taruhlah di sini. Jadi dia tuh kayak ada rumput-rumputan gitu. Katanya sih ada kalajengkingnya, cuman pas aku cari-cari itu nggak ada kok. Direbus, jadi dia direbus 3 gelas, terus jadinya tuh nyusut jadi 1 gelas gitu, diminum. Jadi dia tuh satu ikat ramuan itu harganya 50.000. Nah itu cuman bisa buat diminum 2 kali doang. Jadi suami aku tuh beli 2 ikat buat aku doang. Anakku dikasih sisa sedikit aja gitu, jadi intinya buat aku. Nah terus aku minum, itu parah sih sebenarnya. Kalau kita cium kayak gini sedikit itu tuh kayak
apa ya, kayak biasa aja gitu, nggak ada sakit, nggak ada pahit-pahitnya tuh nggak ada. Kalau kita minum dikit aja gitu nggak ada pahit, nggak ada rasa apa-apa. Cuman pas di bawah itu karena emang ramuannya mungkin ngendep lah ya di bawah, itu pahit banget, terus kerasa kayak aneh gitu rasanya. Makanya kalau misalnya udah di akhir aku tuh kayak rasa mau muntah. Setiap minum itu udah di akhir aku ngerasa aku mau muntah, tapi aku tahan. Pokoknya setelah minum itu aku langsung buru-buru makan snack atau whopper atau apa yang bisa ngilangin rasa pahit atau rasa sengir atau rasa apalah, pahit sengir nggak enak banget pokoknya rasanya. Tapi demi kesembuhan aku bener-bener minum itu. Nah jadi yang paling sedihnya lagi pas yang tipus yang ketiga ini, anakku dirawat di rumah sakit dan aku lagi sakit di rumah. Aku dirawat di rumah, diimpus di rumah sama bidan. Karena kenapa aku nggak dirawat di rumah sakit, karena ya tadi aku takut aku dites COVID lagi gitu kan. Nah emang situasinya lagi kayak gini, lagi pandemi. Dan yang aku sedihnya lagi, aku nggak bisa nemenin anakku kan. Jadi yang di rumah sakit yang nemenin itu mertua, kakak ipar sama ibuku sama suami aku aja. Terus yang paling gak enaknya banget di yang ketiga ini, oke sorry ya guys kalau misalnya cerita ini tuh panjang dan lama banget, karena emang aku nyeritain ini dari awal sampai akhir banget sih. Nah jadi aku tuh di sini yang ketiga ini badan aku gemeter guys. Iya, gemeter banget, menggigil masih, demam masih, terus ditambah sepanjang hari badan aku dari mulai tangan, kaki, semuanya badan aku ini kayak geter gitu, kayak pokoknya kayak gemeter lah. Aku tuh kayak ngerasa aneh di badan aku, kenapa? Kalau misalnya aku lagi gini aja, gini-gini tangan aku guys, nah gini-gini, pegang sudah gini-gini pokoknya tangan aku. Nah jadi, terus aku megang sapu aja, sapu itu ringan, jadi kayak kerasa berat. Aku pengen kayak nyapu rumah dikit aja gitu kan, karena aku udah bisa berdiri, tapi itu kayak ngerasa berat gitu guys, pokoknya parah banget. Nah terus kayak ada satu masa waktu itu aku tuh aku kayak ngerasa aku punya sakit lambung jadinya. Tiap 2 jam sekali aku lapar, tiap 2 jam sekali aku lapar. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku ngerasa makanan yang aku makan tuh udah banyak, udah kayak biasanya, tapi aku tetap 2 jam sekali tuh aku lapar. Jadi aku ngerasa, oh my god, apa aku sekarang kena lambung gitu kan. Ternyata enggak. Setelah itu aku tuh udah kayak normal lagi. Jadwal makan aku tuh udah normal lagi, udah kayak 3 kali sehari gitu lah. Nah setelah aku itu, aku minum apa lagi ya ramuannya? Aku minum angka guys. Nah jadi yang awal tadi itu madu angka, yang kedua nih angka. Angka tuh kayak beras merah. Nah beras merah, tapi itu bukan beras merah, mungkin udah dikasih ramuan atau apalah, tapi bentuknya itu bener-bener kayak beras merah gitu. Cara minumnya itu diambil kayak sejumput aja gitu, ditaruh ke gelas, terus diseduh pakai air panas gitu. Nanti udah dingin diminum gitu. Nah itu rasanya juga nggak enak. Katanya sih kalau misalnya orang yang demam tinggi minum itu tuh bisa bisa turun gitu demamnya. Tapi di aku dan anakku itu ya lumayan lah, lumayan ini. Anakku masih tetap udah keluar dari rumah sakit, masih tetap check up, balik-balik ke rumah sakit gitu kan. Nah terus itu nggak ngilangin ini aku juga, gemetar di tubuh aku juga. Ramuan kalajengking tadi nggak ngaruh di aku, badan aku masih tetap gemetar. Nasi angka tadi juga nggak ngaruh di aku juga kan. Nah terus aku bingung, aku kayak sering aku balik lagi ke berobat ke dokter India. Itu entah keberapa kalinya aku berobat di situ, sampai dokternya itu heran lihat aku yang nggak sembuh-sembuh dari sakit tipus aku. Nah jadi pas yang kesekian kalinya, yang terakhir kali lah aku berobat di situ tuh dokternya masih heran. Pas dilihat lidah aku tuh sebenarnya udah nggak terlalu putih, udah nggak yang kayak kemarin-kemarin. Nah tapi kenapa kamu belum sembuh gitu kan ya? Tapi badan kamu udah nggak panas. Emang waktu pas aku kesana tuh lagi nggak panas gitu kan? Kan tadi aku bilang di awal tipus itu tuh siklus panasnya itu ada gitu, jam-jamnya itu ada. Nah pas aku kesana tuh nggak yang lagi panas gitu guys. Jadi dokternya heran kenapa aku belum sembuh. Terus aku bilang, dok ini badan aku kenapa gemeteran, kenapa sering getar gitu kan. Terus sama dia dikasih obat lagi dan nggak ngilangin getaran itu lagi guys. Iya, nggak ngilangin getaran itu lagi guys. Oh iya waktu itu aku tuh sulit, udah lama banget nggak BAB. Aku nggak tahu dari aku
Kayaknya aku hampir sebulan nggak BAB. Lama banget ya, hampir sebulan. Nggak tau lah, entah hampir sebulan, entah beberapa minggu aku nggak BAB. Pokoknya itu perut udah mules, tapi dikeluarin tuh nggak bisa. Sakit banget sih, parah banget. Nah terus aku terpaksa waktu itu pakai Dulcolax, minum Dulcolax. Itu baru bisa keluar guys. Nah tapi itu badan aku juga udah agak lumayan pas BAB-nya udah keluar. Mungkin kayak bakteri-bakterinya itu juga udah sedikit-sedikit hilangkan ya bersama BAB-nya gitu kan ya. Nah tapi gemeterannya aku tuh masih ada, masih tetap getar, ini badan, tangan, semuanya itu masih tetap getar. Nah, terus aku bingung, udah buntu mau berobat di mana lagi, mau minum ramuan apa lagi. Aku searching nih di Google. Nah terus dibilang katanya oh enggak searching, awalnya aku tuh beli buah. Nah toko buahnya itu bilang kita ceritakan kalau misalnya kita lagi di rumah sakit dan aku lagi sakit tipes gitu. Nah si tukang buahnya ini bilang, kak coba minum Bir Brand kak, susu Bir Brand, kata dia kayak gitu kan guys. Biasanya orang tipes sih minum itu sembuh, kata dia gitu. Nah jadi aku langsung kepikiran, oh iya Bir Brand kan emang buat sterilkan ini ya, organ ya gitu kan, buat sterilkan organ ataupun perut gitu kan. Nah jadi aku langsung searching apakah Bir Brand ini bisa ngilangin tipes. Aku searching kan, terus aku nemu satu artikel dan itu dia bilang belum ada sih penelitian dokter yang menyatakan bahwasanya si susu beruang ini bisa nyembuhin tipes. Tapi ya banyak pengalaman dari orang-orang yang minum susu Bir Brand ini sembuh gitu tipesnya. Nah terus aku teleponan sama adik aku yang ada di Malaysia gitu kan. Terus dia bilang, kak ini ada temanku, dia waktu itu kena tipes dan dia sembuhnya minum susu Bir Brand. Aku lagi jadi semakin kuat kan pengen minum susu Bir Brand ini. Terus aku bilang sama suami aku minta belikan susu Bir Brand 10 piece. Jadi harganya jadi sekitar 100 ribuan lah gitu 10 piece kan ya. Nah jadi kalian tahu kan ya susu Bir Brand, nanti aku ambilin. Nah jadi ini masih ada sih, ini dia masih ada 2 kaleng. Ini dia susu Bir Brand. Nah jadi aku minum ini waktu 1 hari 1 aja. Jadi kalau misalnya karena dia mahal kan ya, aku minum 1 hari 1. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya kalian minum 1 hari ini 3 kali kayak obat gitu kan. Nah jadi aku minumnya itu pagi pas aku bangun tidur dan belum masuk apa-apa. Jadi aku belum minum air putih, belum sarapan, belum apa-apa, aku langsung minum ini doang. Jadi pas aku minum ini hari pertama oke, nggak ada reaksi, belum ada reaksi lah ya. Hari kedua, hari ketiga langsung kayak setelah minum ini nyorong aja gitu, langsung pengen BAB. Nah setelah itu kayak badanku loh kayak agak enakan gitu sih, tapi masih agak gemeter, tapi kayak kurang gitu frekuensi si gemeterannya ini berkurang lah gitu lah ya. Agak enakan gini sih ini badan. Terus aku minum lagi besok hari keempat, hari kelima, hari keenam kayak nyorong langsung pengen BAB itu kan ya. Pas setelah BAB gitu kan awalnya badan dulu yang nggak gemeter, oh my god ini badan aku udah nggak gemeter gitu kan ya, tapi kaki dan telapak tangan nih masih gemeter nih, kaki dan telapak tangan doang, tapi si tangan dan si badan ini udah nggak gemeter lagi. Oke, aku bener-bener klaim si susu ini tuh bener-bener bagus gitu kan ya. Esokan harinya aku minum lagi sampai 10 botol itu. Akhirnya guys, akhirnya aku udah nggak gemeteran lagi dan alhamdulillah udah nggak demam lagi, udah nggak sakit lagi dan aku bener-bener sembuh sekarang. Jadi aku bener-bener ngerekomendasiin banget walaupun belum ada penelitian dokter yang menyatakan bahwasanya si susu Bir Brand ini bisa nyembuhin tipes, tapi berdasarkan pengalaman aku ini tuh bisa banget nyembuhin tipes. Jadi bagi kalian mungkin ada yang lagi sakit tipes gitu kan ya, atau saudara-saudara kalian ada yang sakit tipes, ya kalian bisa coba lah ya minum si susu Bir Brand ini. Nah oke, jadi sekian video dari aku yang lumayan panjang ya kayaknya. Ya udahlah ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.